Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana materi ini terdiri atas 3 bagian yang akan dipelajari, yaitu pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang terakhir adalah kesehatan organ reproduksi pada manusia. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk pertama kali kita akan membahas pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terdiri atas 5 fase. Diawali dengan fase interfase, kemudian dilanjutkan dengan profase, metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Kemudian interfase. Interfase ini merupakan fase persiapan pembelahan sel, di mana terdiri atas 3 fase, yaitu G1, kemudian S, dan G2. Pada fase G1 itu terjadi proses pembentukan organel atau bagian-bagian dari sel. Kemudian dilanjut pada fase S, di mana pada fase S ini terjadi proses replikasi DNA atau perbanyakan DNA. Kemudian dilanjutkan dengan proses pertumbuhan organel yang terjadi pada fase G2. Nah, di sini ini berarti fase interfase selesai, sehingga akan dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase profase. Pada fase profase, benang-benang kromatin ini akan memendek dan menebal, membentuk kromatid. Kemudian kromatid akan berpasangan yang disebut dengan kromosom yang ada di tengah ini. Kemudian membran inti, lingkaran di tengah ini nanti akan menghilang, dan benang spindle nantinya akan mengatur diri. Nah, dari sini kemudian akan dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase metafase. Ini pada fase metafase ini benang-benang spindle di tiap kutub ini sudah terlihat jelas. Kemudian kromosom berada di tengah ini, di bidang ekuator namanya. Dan setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait dengan sentromer. Kemudian fase berikutnya yaitu fase anafase. Pada fase anafase ini benang-benang spindle memendek, kemudian kromatid menuju kutub berlawanan. Nah, pada fase ini merupakan awal dari proses pembelahan atau sitokinesis akan dimulai. Kemudian lanjut pada fase berikutnya, yaitu fase telofase, di mana fase ini merupakan fase terakhir dari pembelahan mitosis. Pada fase ini kromosom sudah sampai di masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian kromatidnya akan menipis dan memanjang menjadi kromatin, dan kromatin akan membentuk anak inti. Nah, setelah itu baru terbentuk membran nukleus. Ini membran nukleus ini nantinya akan membelah sel ini menjadi 2, sehingga akan terbentuk sel anakan baru. Berarti dari sini pembelahan mitosis sudah selesai. Berikutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini ada 2 ya, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Di mana meiosis 1 ini diawali dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan terakhir telofase 1. Setelah telofase 1 masuk ke fase meiosis 2 yang diawali dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan terakhir adalah telofase 2. Profase 1. Di profase 1 ini membran inti mulai menghilang, kemudian akan terbentuk gelondong pembelahan atau daerah pembelahan. Kemudian kromosomnya akan menebal, dan kromosom yang sama atau yang homolog akan saling berpasangan. Kemudian akan terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA. Kemudian dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase metafase 1. Pada fase metafase 1 ini kromosom yang homolog atau yang sama akan bergerak ke bidang
ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Itu bisa dilihat di gambar. Berikutnya adalah fase anafase 1. Pada fase anafase 1 ini kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ini. Benang garis-garis berwarna kuning pada gambar itu namanya benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetat berpisah. Kemudian kromosomnya akan bergerak menuju kutub berlawanan. Setelah itu membran sel akan melengkung ke tengah. Membran sel bagian luar ini akan melengkung di bagian tengahnya. Nah, ini di sini nanti selnya akan membelah menjadi 2. Berikutnya adalah fase telofase 1. Pada fase telofase 1, retikulum ini akan membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Kemudian nukleus atau inti sel akan terbentuk. Setelah itu baru terjadi proses pembelahan sitoplasma sehingga selnya akan menjadi 2 sel anakan. Nah, di sini fase pembelahan meiosis 1 selesai. Dilanjutkan pada fase pembelahan meiosis 2, yaitu tahap profase 2. Tadi pada fase pembelahan meiosis 2 itu sudah terbentuk 2 sel anakan. Ini 2 sel anakan. Nah, di sini nanti 2 sel anakan ini akan mengalami fase yang sama seperti pada meiosis 1. Jadi ada fase profase 2, kemudian fase metafase 2 ini sama prosesnya. Dan terakhir nanti pada fase telofase 2 ini akan terbentuk 4 sel anakan. Jadi 2 sel anakan tadi masing-masing akan membelah menjadi 2 sehingga terakhir akan menjadi 3 sel anakan. Jadi pembelahan meiosis 2 selesai. Nah, untuk pembelahan sel, materi pembelahan sel sudah selesai. Sekarang dari apa yang saya jelaskan dari awal tadi sampai terakhir ini, sekarang tugasnya adalah saya bacakan saja, kalian cukup mendengarkan kemudian ditulis. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Saya kira untuk tugasnya sementara cukup 2 saja. Selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.